Halo, hai, kita bertemu lagi di acara kita yang sangat spesial, Special Talks. Ya, acara ini persembahan dari Loveline Indonesia dan juga The Generator Indonesia. Dan kali ini kita ada di tempat yang spesial, Gori Mataram. Mantap, wes. Nah, kali ini kita ditemani oleh seorang yang berkompeten di bidangnya. Wes, beliau adalah Mas Joko. Wah, nama lengkapnya sih Mas Joko Justinus Joko Dwi Nugroho. Wes, gelarnya oke. Wah, MPSI. PSI ini bacanya PSI atau PSI aja ya? PSI. PSI. Ya. MPSI psikolog C.MST. Wes, mantap sekali. Jadi apa ya? Iki acara pokoknya rapati jelas gitu, tapi narasumber kita usahakan yang berkompeten. Salah satunya beliaunya Mas Joko, seorang psikolog. Wes, psikolog Mas Joko ya. Psikolog. Jangan gitu, nanti tayang. Karena kita nggak pakai editing. Oh iya, siap. Iya. Oke, ya, itu hanya guyon sih sebenarnya saya dengan teman-teman karena ya itu kadang-kadang gini loh Mas. Orang tuh memandang psikolog itu seseorang yang sangat sempurna. Nah, itu sering kali seperti itu ya. Jadi guyonan dengan teman-teman, walah, aku kira psikolog, aku pas jadi psikolog gitu kan. Sebenarnya itu adalah guyonan satir di mana kita sendiri itu kan tetap manusia biasa. Ada yang bilang psikolog mosok stres. Ya nggak apa-apa stres. Kalau nggak stres, jangan-jangan kita malaikat. Itu masih turunan malaikat. Jadi itu sedikit guyonan saja dari teman-teman. Gitu. Dan itu apa ya istilahnya menurut saya sih sebuah nego. Jadi kan orang ketok angker banget itu. Betul. Ketika kita berkonsultasi pada psikolog, pasti bayangan kita tuh udah negatif. Kalau butuh psikolog, wah berarti kan rodo anu kayak gitu. Padahal seperti halnya dokter gigi kan juga nggak masalah loh gitu kan. Kita konsultasi ke dokter gigi, bukan berarti nunggu gigi rusak baru konsultasi, enggak gitu. Ke psikolog juga gitu, ketika kita ada apa pengen curhat ke psikolog itu nggak perlu sungkan gitu loh. Nggak perlu sungkan ataupun minder dan sebagainya gitu. Dan yang sering saya prihatinkan itu adalah masyarakat sering melihat bahwa psikolog itu orang yang mengerikan. Kalau psikolog pasti psikolog datang ke psikolog itu pasti bermasalah. Nah, sebenarnya itu kan yang salah. Makanya kemudian kita membuat guyonan satir tadi kita kan juga psikolog ya. Kita sendiri itu sebenarnya punya masalah. Gitu. Punya masalah. Hanya kita belajar. Yang paling penting adalah kita belajar memaknai. Memaknai sebuah masalah. Seperti tema kita pada ini ya. Kali ini adalah sebuah masalah juga ya. Kita mengangkat masalah. Kita mengangkat masalah ya. Tapi bukan berarti seperti BUMN itu yang mengatasi masalah tanpa masalah itu. Gitu. Atau juga mengatasi masalah dengan masalah. Nah, itu masalah ya kan. Nah, karena ini special talk tentu saja kita berkaitan dengan special needs kali ini. Betul. Nah, kalau flashback di latar belakangnya Mas Joko, itu kan psikolog juga terus pengajar juga dosen, terus praktisi juga ya. Praktisi juga, terus apalagi ya? Praktisi, terus kalau aktivis gitu Bapak dari 2 orang anak. Bapak dari 2 orang anak, terus juga seorang pengusaha. Apa-apa diusahakan. Tapi beneran kita memang mensiasati segala kehidupan ini kita harus siap gitu. Betul. Terutama ketika ini kan musim pandemi. Makanya di sana ada masker, ada hand sanitizer, kita memang menjaga gitu. Dan salah satunya dari lini usaha. Jadi kita harus membangun usaha-usaha untuk kita tetap kokoh berdiri. Betul. Bahkan di bidang perekonomian pun. Nah, itu. Untuk kali ini kita akan berbincang dengan tema itu Mas Joko, penerimaan anak special needs dari sisi psikologis. Nah, otomatis kan siapapun itu ketika dikaruniai anak yang spesial gitu, pasti kan mungkin ada tahapan kan ya, dimana tahapan itu tiap orang kan pasti berbeda gitu. Nah, dari sisi psikologis mungkin Mas Joko dari temuan di lapangan gitu, dari yang berkonsultasi dan sebagainya mungkin bisa sharing di sini di Special Talk ini. Barangkali ada orang lain yang
merasa ini bermanfaat, dilihat, dan akhirnya mendapatkan kemanfaatan dari acara kita ini. Jadi selain saya ini membuat masalah, diantaranya membuat ini seperti ini gitu. Ya, Mas Mujadi, jadi kita itu memang mulai aktif. Jadi ketertarikan saya. Jadi tadi kan sempat saya singgung mana kalau orang mendengar psikolog itu berarti psikolog itu pasti ketemu wong edan. Aku edan, saya gangguan jiwa, gitu, bermasalah dan lain sebagainya. Sebenarnya kita mulai dari psikolog ya. Psikolog itu adalah orang yang membantu seseorang untuk memberikan pilihan sebenarnya, bukan solusi, tetapi pilihan solusi yang mereka pilih ya. Jadi kita hanya memperbolehkan ini ada seperti ini, nanti bisa Anda memilih dengan risiko ini. Mau nggak? Silakan Anda yang pilih. Jadi itu kembali pada orang ya. Nah, psikolog sendiri itu ada banyak. Kalau tadi masyarakat mengatakan bahwa psikolog itu nanti ketemu dengan wong edan dan lain sebagainya, ya itu mungkin hanya sebagian dari psikolog. Karena psikolog sendiri ada psikolog klinik ya, clinical psychologist seperti saya. Nah, clinical psychologist seperti saya ini kan kemudian prakteknya di rumah sakit. Saya kebetulan di Rumah Sakit Dr. Unsolo Baru. Kemudian juga di klinik-klinik kayak klinik Mitra Ananda, yang Mas Mujadi kan juga mesti sudah kenal dengan teman-teman di sana. Karena alumni. Alumni ya, lupa saya ya. Nah, itu clinical psychologist ya. Jadi ini sekaligus saya mengedukasi masyarakat ya, bahwa psikolog ini banyak sekali. Kemudian ada psikolog yang namanya psikolog industri. Psikolog industri itu mereka bekerja di perusahaan-perusahaan atau organisasi ya. Jadi mereka ada yang jadi HRD, trainer dan lain sebagainya. Kemudian ada psikolog pendidikan. Psikolog pendidikan itu adalah orang yang berkecimpung di sekolah atau mereka kemudian memikirkan bagaimana kurikulum, termasuk kurikulum di ABK itu kan ada IEP ya. Educational Individual Educational Program ya. Nah, itu yang memikirkan adalah psikolog pendidikan. Kemudian ada psikolog forensik. Nah, psikolog forensik rodok medeni sidik ya. Jadi itu di kepolisian membantu untuk mengidentifikasi beberapa masalah, tapi bukan hanya di kepolisian. Ini juga bisa membantu misalnya kasus-kasus kayak di pengadilan di pengadilan itu ada adopsi anak dan lain sebagainya perceraian. Ini dibantu oleh psikolog tapi forensik. Dan memang segala sesuatu kalau tadi Mas Mujadi bilang bahwa semuanya harus berkompeten. Nah, kita sekarang ada kompetensinya Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai psikolog itu banyak sekali luas. Jadi luas banget. Selama di situ ada manusia, di sana kita bisa masuk. Karena otomatis kan di situ ada masalah psikologi. Betul. Nah, yang termasuk kita sendiri itu kadang-kadang bermasalah, makanya saya menggunakan guyonan satir tadi. Gitu. Kalau kita bicara jujur aja, kita punya masalah, apalagi di masa pandemi ya. Ada cerita di masa pandemi ini, teman saya psikolog itu juga dia aku sempat meneng gitu. Padahal beliau juga cukup luar biasa ya. Kemudian dia diem aja karena dia stres, dia juga pengusaha ya. Nah, masa pandemi itu menurun drastis sehingga dia berpikir sampai aku kira iso ngomong lancar. Nah, ini pengaruh secara psikologis. Tapi karena beliau juga akhirnya sadar bahwa kalau saya meneruskan ini saya sendiri yang akan kena Makanya memang menurut saya itu psikologi yang terbaik adalah psikologi yang bisa dipakai untuk diri kita sendiri. Kita mempunyai keinginan untuk memperbaiki psikologis kita karena psikologi ini sebenarnya setiap orang bisa. Nah, terkait dengan tadi yang disiarkan oleh Mas Mujadi tadi tentang bagaimana pengalaman Iya. Saya sudah mulai berkecimpung di anak-anak berkebutuhan khusus itu mulai tahun 2004. 2004 di sana benar-benar sangat luar biasa. Ketika tadi Mas Mujadi menyatakan ini kita akan bicara tentang penerimaan ya. Iya, penerimaan. Penerimaan anak-anak berkebutuhan khusus atau special needs, anak-anak yang istimewa itu. Mereka itu dimulai dari keluarga dulu ya. Bagaimana orang tua yang punya anak yang hebat-hebat itu mereka merasa tidak hebat. Mereka merasa ngelokro atau mereka mulai merasa bahwa kenapa sih kok saya? Jadi tahap-tahapnya itu yang biasanya saya lihat itu mereka pertama shock. Jadi mereka
tidak menerima, ya, ada sebuah proses denial, yaitu proses yang pertama yang biasanya penolakan ya dari orang tua. Ya. Kenapa sih kok saya seperti ini? Kemudian kadang-kadang penolakan ini saya pernah membuat sebuah penelitian kualitatif juga terhadap orang tua single parent yang mereka memiliki anak autis ya. Itu proses-proses ini ternyata juga dengan beberapa subjek penelitian atau informan ini muncul ya. Jadi penolakan sampai ada yang mereka menyalahkan Tuhan. Gusti kok aku diparingi ngene. Kenapa Gusti Allah kok saya diberikan hal-hal semacam ini. Terus kadang apa salah dan dosaku kadang gitu. Kalau di lagu-lagu kan kadang gitu. Nah, itu satu Mas. Nah, karena kita hidup di lingkungan Jawa ya. Budaya-budaya Jawa itu seringkali kemudian melihat masa lalu, digodak-gaduk, itu kalau orang Jawa. Maka kemudian itu juga saya temukan di beberapa orang tua ya. Iki aku ngene, apa karena dulu saya pernah mutusin dia ya? Apa saya tidak memberikan cinta saya pada dia? Jadi malah sampai mantan-mantannya. Gitu. Mantan-mantannya itu sampai istilah dilibatkan. Mantan-mantannya nggak berdosa ikut dilibatkan. Karena itu tadi, ya karena sudah ada denial, sehingga berusaha untuk menyalahkan apa yang terjadi atau menyalahkan sekitarnya. Karena dia masih proses, beliau ini masih proses, nggak mungkin ini terjadi pada saya. Ya itu tadi, menyalahkan masa lalu, menyalahkan Tuhan. Nah, ini, jadi semuanya, pokoknya lingkungan itu atau apa yang ada di sekitar dia itu salah biasanya gitu. Nah, terkait dengan dunia psikolog ini juga kadang-kadang menimpa psikolog yang mendiagnosa itu pernah saya alami nih. Jadi ketika saya mendiagnosa kemudian dicaci maki Mas. Itu pengalaman saya pertama kali ya. Pengalaman saya pertama kali itu dicaci maki, pokoknya omongannya nggak enak ya. Betul-betul Anda itu psikolog nggak mutu dan lain sebagainya. Saya shock terus terang, mengalami fase seperti mereka juga ya, shock. Karena itu pengalaman pertama. Ya namanya orang pengalaman pertama mesti shock. Saya kayaknya sudah menuruti prosedur, semua data sudah ada, tapi apa saya salah? Jadi waktu itu sempat saya berada di titik agak turun gitu ya. Nah, ketika saya ada di titik agak turun itu, saya kemudian minta dukungan sosial dari orang-orang sekitar. Saya tanya sama mantan dosen saya, Bu, ini saya sudah benar nggak? Udah benar kok Jok, ini sudah benar semua. Tapi kenapa saya masih diomel-omeli ya? Kemudian beliau cerita, aku ya tahu kok ngalami koyo kowe ya. Itu ada sebuah penguatan dukungan sosial. Oh ternyata bukan hanya saya. Nah inilah teman-teman dan semuanya ya yang melihat acara ini ya, bahwa kita sendiri itu karena makhluk sosial memang butuh dukungan sosial. Maka ketika ada orang yang mengalami hal yang mungkin tidak menyenangkan saat itu, misalnya saja punya anak spesial yang mungkin keluar dari keinginan kita, harapan kita, enggak seperti harapan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita lingkungan sekitar ini harapannya juga untuk memberikan dukungan sosial. Sampai di harapan ini kita nggak terasa. Jeda dulu. Nanti dilanjut lagi. Siap. Mari minum dulu Mas Eko. Siap.